Semua, pada sore menjelang malam ini kita akan memulai ibadah kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tidak Dengan Tangannya Hamba. Saya undang saudara-saudara kita bagi berdiri. Tidak dengan tangannya hamba, ku datang ke hadirat-Mu.
ditepatinya dengan selamat Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama-sama kami di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Masih ada sukacita saudara? Amin. Masih kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya.
Yesus, Engkau juru selamatku. Harus berjalan
Shalom saudara semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagi yang duduknya di belakang bisa mengisi bangku di depan, supaya tempat yang di depan penuh dulu, baru kita isi yang di belakang. Valen, Hani, Hana, Amel, Olga, sama siapa itu temannya yang baru. Dengan Lia juga maju ke depan. Puji nama Tuhan. Pada sore menjelang malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Mengundurkan Diri. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai yang ke-39. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 sampai ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop ketekunan. Ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat yang ke-37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan judul perikop saya, jangan mengundurkan diri. Di ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Kata janganlah dalam ayat 35 itu merujuk kepada perintah, larangan yang identik. Larangannya apa saudara? Jangan melepaskan kepercayaanmu. Kepercayaan itu iman kita kepada Yesus. Kenapa? Kenapa di sini dikatakan janganlah kita melepaskan kepercayaan kita? Karena besar upah yang menantinya. Kalau kita setia sama Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak meninggalkan kepercayaan kita, upah kita besar saudara. Upah kita apa? Keselamatan di bumi juga di surga. Hari-hari ini banyak orang meninggalkan Tuhan karena masalah pekerjaan. Gak cuma masalah pekerjaan, bagi anak-anak muda biasanya kalau sudah ketemu Delila atau kita ketemu Arjuna, lupa sama Tuhan. Banyak orang meninggalkan itu ya saudara. Bahkan gak cuma itu, masalah kecilnya misalnya ada kegiatan sekolah dengan ada pelayanan. Banyak anak-anak muda lebih memilih lebih baik aku ke sekolah aja, karena mungkin kita pikir begini. Waktu saya masih muda dulu, saya masih muda sih sekarang, cuman waktu saya masih SMP ya, saya seumur saudara, seumurnya Valen gini, saya sudah melayani Tuhan. Saya main musik keyboard bersama dengan Om Anton, Om Yus, juga ada saya yang laki-laki. Satu waktu di sekolah itu ada kegiatan pramuka. Jadi orang tua saya, mama saya itu mendisiplinkan kami semua. Kalau sudah hari Sabtu sama hari Minggu, itu tidak boleh dipakai untuk kegiatan sekolah atau kegiatan apapun. Fokus untuk pelayanan. Jadi pada waktu itu saya memutuskan, kalau dalam hati itu waktu itu saya agak jengkel. Kenapa sih, kan teman-teman saya pada ikut, kok saya enggak gitu. Cuma saya nurut sama mama. Jadi saya pilih pelayanan. Sampai saudara tahu, ketika saya mulai pelayanan, memang kalau kita memilih Tuhan tuh ada risiko ya saudara. Jadi saya itu jadi bahan gunjingan di sekolah. Alasannya gini, masa cuma gara-gara pelayanan gak bisa ikut pramuka. Tapi saya sekarang berpikir seperti ini saudara. Kalau saya memilih Tuhan, Tuhan pasti menambahkan hal yang besar kepada saya. Seperti hari Minggu yang beberapa waktu yang lalu ada momen terkota, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti yang saya bilang tadi, saudara, banyak orang yang meninggalkan kepercayaannya hanya karena masalah persoalan, kecewa
firman itu hidup di dalam hatinya, itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ia tidak, sekalipun badai datang, badai itu kalau kita sekarang ya, badai itu seperti persoalan, ada hinaan, fitnah, orang yang sakit hati. Banyak saudara, orang yang melayani Tuhan tuh terkadang seperti ini. Kita melayani Tuhan, maksud kita baik, tapi ada orang yang sakit hati, ada orang yang iri melihat kita, padahal orang nggak tahu bagaimana kita di dalam. Itu ya saudara. Jadi banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena ditimpa badai persoalan. Tetapi Tuhan mau jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Besar upah yang menantinya. Upah kita itu keselamatan saudara. Tuhan mau kita tuh setia sampai akhir, baik dalam pelayanan, baik dalam iman kita kepada Tuhan, kita setia sampai akhir. Kemudian di ayat yang 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di ayat 36 ini Tuhan melihat kesetiaan kita. Setia gak kita? Dari hal yang kecil, gak usah ya dari hal yang besar dulu, kita dari hal yang kecil. Misalnya, kita di sini, pemuda di sini semuanya pelayanan ya. Jadi ada yang jadi WL, ada yang jadi, kita di sini sama-sama juga belajar menyampaikan firman Tuhan. Kita main musik, juga di ibadah umum ada yang nari tamborin, ada yang mengidarkan kantong persembahan. Tuhan melihat kita setia nggak melakukan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan itu sama kita. Kita jangan lihat orang yang memberi pelayanan itu sama kita. Kita lihat Tuhan. Jadi saudara, ketika kita dapat pelayanan, dapat tugas, kita mengerjakan itu enggak? Atau kita menyepelekan itu? Cuma itu doang kok, cuma sekedar menyerahkan persembahan aja, nggak usah datang aja deh ibadah. Apakah kita seperti itu? Sedangkan Tuhan bilang, siapa yang setia dalam perkara yang kecil, maka ia akan setia pada perkara yang besar. Kalau yang dari hal yang kecil aja kita nggak setia, bagaimana kita mau setia dalam hal yang besar? Mungkin kita berpikir seperti ini, oh pelayananku besar. Kita berpikirnya gini ya saudara, kita nih punya pelayanan kecil, kita anggap sepele, tapi kita dapat kepercayaan yang besar, kita, oh aku bisa nih tanggung jawab. Tapi gak seperti itu saudara. Kalau kita gak bisa bertanggung jawab dalam hal yang kecil, bagaimana bisa kita bertanggung jawab dalam hal yang besar? Itu Tuhan lihat. Tuhan melihat gak waktu kita udah di atas, Tuhan melihat waktu kita di bawah. Bagaimana kita menabur, seperti itu juga nanti kita menuai. Jadi kerjakan panggilan pelayanan yang kita dapat dengan setia. Anak-anak muda di sini semuanya punya talenta ya, ada yang menari, bernyanyi, semuanya Tuhan kasih dengan baik. Tuhan minta itu semua jangan disimpan di dalam tanah, tetapi kita kembangkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di ayat 36 ini Tuhan mau melihat kesetiaan kita seperti yang saya katakan tadi. Siapa yang setia dalam perkara yang kecil, maka ia akan setia dalam perkara yang besar. Kemudian, kenapa kita memerlukan ketekunan? Supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah itu, kita memperoleh apa yang dijanjikan. Apa sih kehendak Allah itu? Jadi kehendak Tuhan adalah melayani lebih sungguh. Ada satu lagu saudara, saya dapat lagu ini dari mentor saya. Maukah kita jadi roti maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Melayani Tuhan itu saudara memang tidak enak. Melayani Tuhan, ikut Tuhan itu kita harus pikul salib, kita harus angkat diri, kita meninggalkan semua keinginan daging kita, dan itu memang gak mudah. Cuma kalau kita melayani Tuhan, banyak besar upah yang menanti kita. Jadi menderita karena melayani Tuhan, kita dibenci. Ada seperti kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab kayak Paulus, karena dia ikut Tuhan, karena dia ikut Tuhan Yesus, dia menyampaikan firman, dia dipenggal kepalanya. Stefanus itu masih muda loh saudara, dilempari pakai batu sampai, dan Stefanus tidak membenci orang yang melemparinya pakai batu. Justru ia bilang, Tuhan jangan timpakan kesalahan terhadap mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan juga Petrus, dia disalibkan terbalik karena dia ikut Tuhan. Dia menukar nyawanya sendiri daripada dia menyangkali Tuhan.
disakiti. Misalnya banyak kejadian saudara, gak cuma di kota-kota kecil, bahkan di kota-kota besar mungkin juga ada. Karena sakit hati dengan hamba Tuhannya, mereka Tuhan meninggalkan pelayanan, dan tidak menghargai pelayanan sama sekali. Ingat saudara, kita pelayanan ini, kita bukan melihat manusia, kita melayani di sini, kita melayani Tuhan. Seperti yang kakak ayah khotbahkan kemarin. Kalau di tempat ini bukan roh Tuhan, gak masalah. Mau saudara semua main-main dengan pelayanan di sini, tidak serius atau menyepelekannya, tidak masalah. Tapi kalau di gereja ini, di tempat ini, itu roh Tuhan, hati-hati saudara. Karena kalau Tuhan sudah marah, dengan siapa kita minta pertolongan? Kalau manusia yang marah, kita bisa minta tolong sama Tuhan. Ubahkan hatinya Tuhan, supaya mau mengampuni aku. Tuhan bisa mengubah itu semua. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan itu konsisten saudara. Kalau Tuhan bilang iya, iya. Kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Jadi kalau misalnya hati kita ada sama Tuhan, kehilangan sesuatu seperti nyawa itu tuh seperti tidak berarti saudara. Ada satu buku judulnya Darah dan Air Mata ya. Itu buku yang sangat bagus sekali. Itu kejadian dari Cina. Banyak orang di Cina itu tidak seperti kita. Kita di sini bisa ibadah santai tanpa sembunyi-sembunyi, kita buka Alkitab tanpa kita takut besok aku masih hidup gak ya kalau aku buka Alkitab ini. Selembar Alkitab ini saudara, itu berarti loh di sana. Susah sekali karena hanya imannya kepada Yesus mereka disiksa. Ini agak sensitif ya. Bahkan kemaluannya itu sampai disodok. Hanya karena dia ikut Tuhan. Dia tidak mau menyangkali Tuhan. Bagaimana dengan kita di sini? Itu ya saudara, kita koreksi dalam hati kita masing-masing. Kalau hati kita terikat dengan Tuhan, kita mati, kita hidup, kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau kalau kita ikut Tuhan itu 100% saudara. Jangan suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, ada ayat mengatakan janganlah kamu suam-suam kuku, karena aku akan memuntahkannya. Jadi kita berpilih. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita fokus melayani Tuhan. Kalau kita mau melayani di dunia, jangan melayani Tuhan. Fokus aja di dunia. Saya mau bersaksi sedikit di sini. Tahun kemarin, sebelum saya benar-benar full pelayanan di sini, saya bekerja. Saya sudah bekerja kurang lebih 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan kira-kira. Jadi saya bekerja waktu itu. Pertama saya kerja di Gracia, kemudian saya lanjut lagi di toko PT. Ada satu PT. Di situ di tempat terakhir saya bekerja itu waktunya tabrakan dengan pelayanan. Di sini mungkin beberapa orang ada yang tahu ceritanya ya. Jadi saya pulang kerja jam 5, sedangkan pelayanan itu latihannya jam 4. Di situ sekitar 1 bulan itu saya bergumul sama Tuhan, kayak apa ini Tuhan? Apakah saya harus pilih pekerjaan ataukah saya pilih pelayanan ini? Karena jujur bos saya waktu itu tidak mau toleransi, jadi dia tetap bersikukuh untuk saya pulang jam 5. Sampai waktu itu kita semua rapat di sini, pelayan-pelayan Tuhan rapat. Jadi satu waktu itu Om Anton datang sama saya ngomong seperti ini, Mbak, kamu pilih, kamu mau memilih melayani Tuhan, atau kamu pilih kamu mau lanjut bekerja. Kalau kamu lanjut bekerja, lepaskan pelayanan. Tapi kalau kamu mau pelayanan, lepaskan pekerjaanmu. Di situ saya bimbang. Saya dikasih waktu berpikir itu 1 minggu. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Hati saya, logika saya itu berpikir, pilih pekerjaan. Saya kan masih muda, gitu ya. Bahkan bos saya bilang kayak gini saudara, waktu saya memutuskan pada akhirnya saya mengundurkan diri. Saudara, bos saya bilang seperti ini, kamu melayani itu nunggu sudah tua aja, kamu itu masih muda. Tapi saya berpikir begini saudara, ya kalau misalnya saya ini sampai tua masih hidup, kalau tiba-tiba besoknya saya sudah gak ada, kapan lagi waktu saya melayani Tuhan? Jadi pada waktu itu akhirnya saya memilih melayani Tuhan karena hati saya gak tenang. Ketika saya memilih pekerjaan di sini ngomong, kami itu pilih pelayanan, kami itu pilih pelayanan. Karena saya tahu saya pelayanan di sini, saya punya karunia untuk bermain musik, itu bukan saya, itu karena penumpangan tangan saudara. Itu bukan
ini saya memilih untuk melayani Tuhan. Tidak saya pikirkan saya kerja itu gaji saya lumayan besar dan saya tak pikirkan itu semua. Saya meninggalkan itu untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan menjamin sekarang saya tidak kesulitan dalam masalah ekonomi. Kalau orang dunia pikirkan, kok bodoh sekali saya ini. Hanya karena pelayanannya seperti ini, mungkin orang dunia menganggap seperti itu, saya meninggalkan pekerjaan saya. Tapi tidak bagi Tuhan. Tuhan menghargai itu, saudara. Jadi Tuhan mau kita setia sama Tuhan itu 100%, ikut Tuhan 100%. Jangan ikut Tuhan 50%, ikutnya 50%. Tuhan tidak berkenan, saudara. Jadi kalau kita hidup untuk Tuhan. Karena yang punya nafas kita ini Tuhan. Kalau Tuhan marah, nafas kita diambil Tuhan. Dengan siapa kita minta pertolongan? Sedang iblis aja takut loh sama Tuhan. Iblis aja gak tahan dengan hadirat Tuhan, apalagi kita. Kemudian supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janji Tuhan itu keselamatan kita. Jadi kita selamat hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup, kita mati berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang selanjutnya di ayat yang ke-37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Di ayat 37 ini, saudara, bukan kedatangan Tuhan yang kedua waktu masa pengangkatan gereja, tapi Tuhan datang ke tempat ini. Di sini dikatakan sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Berarti waktu kita di sini gak banyak, saudara. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada. Tuhan akan datang, tapi Tuhan sudah ada, tanpa menangguhkan lagi kedatangannya. Di sini maksud dari ayat ini, Tuhan datang bukan pada waktu pengangkatan gereja-gereja Tuhan. Tuhan datang di sini. Tuhan mau taruh minyak di sini. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan Tuhan mau memberikan kita pengurapan. Saudara mau gak menerima itu semua? Bagaimana respon saudara? Jangan tunggu Tuhan benar-benar menampakkan diri di sini baru saudara percaya. Itu bukan iman, itu bukan kepercayaan. Karena iman itu tanpa kita melihat, tanpa kita mendengar, kita percaya. Tapi kalau kita sudah melihat sesuatu kejadian yang mujizat di depan mata kita, itu bukan iman namanya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang benar hidup dalam percayanya. Kemudian yang ke ayat 38 dikatakan di sini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Di sini peringatan saudara, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar akan hidup oleh percayanya. Kita hidup oleh karena kita percaya, kita hidup oleh karena kita punya iman kepada Yesus, kepada firman Tuhan. Iman itu tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tidak sekedar kita mendengarkan firman Tuhan, tapi waktu kita pribadi dengan Tuhan juga, saudara. Firman itu tumbuh, firman itu tertanam di dalam hati kita. Jadi orang yang punya firman di dalam hatinya, dia akan tahu mana firman Tuhan, mana yang bukan. Firman Tuhan itu gak pernah salah, saudara. Kalau hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, saya gak tahu kenapa saya disuruh menyampaikan firman Tuhan tentang ini, karena beberapa hari yang lalu Kakak Agus menunjuk saya untuk menyampaikan firman. Sampai kemarin itu sebenarnya saya bingung, Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan untuk pemuda-pemuda di Bukit Sion ini? Sama sekali gak ada sepatah kata yang muncul di dalam pikiran saya. Tiba-tiba waktu malam ada doa di sini, saya duduk. Waktu mau mulai respon, tiba-tiba muncul kata seperti ini. Tetapi sebab janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh percayanya, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya tidak tahu kenapa saya suruh menyampaikan tentang ini, tapi saya sampaikan tentang ini, saudara. Jangan pernah kita melepaskan kepercayaan kita. Jangan pernah kita mengundurkan diri. Dikasih pelayanan itu jangan pernah kita menolak, saudara. Karena kesempatan gak datang 2 kali. Mungkin jangan kita jual mahal sama Tuhan, saudara. Ini Tuhan loh yang punya nafas kita. Masa kita mau jual mahal? Nanti kalau Tuhan jual mahal sama kita kayak apa? Misalnya saudara sakit, Tuhan tolong saya, Tuhan. Nanti kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan.
pertolongan. Ujungnya saya datang sama Tuhan, saya datang sama hamba Tuhan. Pak Pendeta, tolong doakan saya sakit. Sampai waktu berdoa bilang kayak gini, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Kalau saya sembuh nanti saya akan melayani Tuhan. Dengan tubuh kita yang sakit, bisakah kita melayani Tuhan, saudara? Apakah kita memberikan hidup kita ketika badan kita ini sudah tak mampu? Ada satu cerita, saudara. Ada seorang pendeta, dia punya jemaat seorang muda. Jadi jemaat ini sakit, pemuda ini sakit. Pemuda ini gagah. Sekitar 3 bulan dia sakit kanker. Jadi pendeta itu datang menjenguk, membawa sekutu bunga yang layu. Dia menjenguk pemuda ini sangat senang sekali dijenguk, bercerita segala macam. Pendeta seperti ini. Pendeta itu menguatkan dia, menasihati dia, sampai dia berkali-kali ngomong seperti ini sama pendeta itu. Pak pendeta, nanti kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Pendeta itu cuma tersenyum, saudara. Tidak benar berkata-kata, dia hanya tersenyum. Berkali-kali pemuda itu berkata sedemikian, sampai akhirnya karena waktu sudah terlalu lama, pendeta itu pamit pulang. Baru sampai di dekat pintu itu, belum pendetanya keluar, pemuda itu memanggil pendeta itu. Dengan lirih dia memanggil, Pak Pendeta. Dia melihat sekutu bunga yang layu yang dibawakan oleh pendeta itu. Dia bertanya, kenapa Pak Pendeta membawakan saya bunga yang layu? Pendeta itu berbalik dan tersenyum memandang pemuda itu. Dan kemudian pendeta bertanya, Nak, bolehkah saya duduk? Tapi sebelum saya berbicara, saya harap kamu tidak tersinggung dengan perkataan saya. Akhirnya pendeta itu duduk dan pemuda itu mendengarkan. Pendeta itu bilang, Nak, ingatkah kamu ketika ibu pendeta menyuruh kamu membimbing anak-anak di pemuda? Kamu menjawab, maaf Bu Pendeta, saya masih sibuk dengan kuliah saya. Pemuda itu terdiam, memandang pendeta. Pemuda itu terdiam, tidak bisa menjawab. Dan pendeta itu bertanya lagi, ingatkah kamu ketika kamu ditunjuk untuk memimpin menjadi ketua pemuda? Karena pada saat itu pemuda itu yang paling berkarisma di antara pemuda yang lain, jadi dia ditunjuk untuk menjadi ketua pemuda. Tapi dia berkata, maaf Pak Pendeta, saya sedang sibuk skripsi, waktu saya nggak sempat untuk mengurus menjadi ketua pemuda, katanya. Kemudian lagi pendeta itu bertanya kembali, Nak, ingatkah kamu ketika kamu ditunjuk untuk melatih kor jemaat? Kamu menolak lagi bukan? Kata pendeta itu. Pemuda itu menjawab waktu dia ditunjuk menjadi pelatih kor itu, maaf Pak Pendeta, saya sibuk bekerja. Saya tidak ada waktu untuk melatih jemaat untuk menyanyi. Lalu pendeta itu menjawab kepada pemuda yang sakit ini, dan sekarang kondisi badanmu sudah tidak kuat. Apakah seperti bunga yang lain itu? Apakah itu yang mau kamu berikan sama Tuhan? Jangan nunggu kita nggak berdaya baru kita mau datang sama Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Jangan, saudara. Justru di saat kita kuat itulah, di saat kita melayani Tuhan. Masa muda itu masa yang terindah, saudara. Karena di masa muda itu masa Tuhan memanggil kita. Jadi jangan sampai kita mengundurkan diri itu, saudara, karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Dan di ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau kita mengundurkan diri, saudara, kita binasa. Kita tidak mendapat keselamatan. Keselamatan kita hilang. Jadi jangan sekali-kali menolak pelayanan, jangan sekali-kali menolak panggilan Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan, saudara. Kalau Tuhan tidak berkenan sama kita nggak ada tempat untuk kita berkeluh kesah sama Tuhan. Kalau kita menyerahkan masalah sama Tuhan, kita berkeluh kesah sama Tuhan, kita memperoleh jalan keluar. Tapi kalau kita berkeluh kesah sama manusia, belum tentu kita mendapat jalan keluar. Jadi saudara, pesan saya
kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan atas ibadah kami pada sore menjelang malam hari ini. Kami bersyukur Engkau memimpin, Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami sudah diberkati melalui firman-Mu pada malam hari ini. Kami ditegur, kami diajar, kami diingatkan kembali untuk semakin tekun di dalam Engkau, untuk semakin setia di dalam Engkau, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami dalam sekolah kami, dalam pendidikan kami, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga, dan terlebih dalam pelayanan kami. Engkau buat senantiasa kami berhasil dan beruntung. Engkau buat pelayanan kami semakin memberkati banyak orang, baik dalam kehidupan kami sehari-hari maupun dalam pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami percaya Engkau bersama-sama kami, dan esok kami dipertemukan kembali di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Maaf lagi batuk, tapi tetap semangat. Haleluya. Untuk pengumuman kita, jadwal bisa dilihat. Kemudian iuran kita jangan lupa 20.000 per bulan. Tetap dikumpul ke Kakak Maria. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.